Polres Ponorogo terus mengembangkan kasus meledaknya mercon di Desa Sambilawang pada 4 April 2022 lalu yang memakan korban Saudara Iqbal yang tangannya hancur karena dahsyatnya ledakan. Usai ledakan itu, akhirnya polisi turun untuk melakukan penyelidikan atas kasus tersebut dan menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Tak cukup sampai di situ, polisi terus mengembangkan kasus tersebut berdasarkan informasi dari para tersangka yang lebih dulu ditahan. Mereka bercerita jika ada pelaku lain yang juga berperan sebagai penyumbang dana, dan setelah didalami, akhirnya polisi menetapkan 5 orang tersangka, yang semuanya adalah warga Desa Sambilawang, Bungkal, Ponorogo. Sehingga total ada 12 orang tersangka dalam kasus meledaknya mercon di Desa Sambilawang, Bungkal, Ponorogo. Kapolres Ponorogo AKBP Catur C. Wibowo dalam rilisnya pada Jumat 29 April 2022 menjelaskan penambahan 5 orang tersangka tersebut memang berkat informasi dari ketujuh tersangka yang telah dilakukan pemeriksaan dan penahanan terlebih dahulu. Didapati bahwa ada orang lain yang turut serta dalam pembuatan petasan mercon serta turut dalam hal iuran uang untuk pembelian bahan petasan mercon serbuk mesiu pada hari raya Lebaran tahun 2021 dengan uang iuran rata-rata sebesar Rp50.000 yang dikoordinir oleh salah satu tersangka yang sudah terlebih dahulu ditahan. Kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah terkait dalam ledakan mercon di Sambilawang, Bungkal adalah berinisial H 39 tahun, S 19 tahun, U 39 tahun, WNHT 20 tahun, dan LL 30 tahun. Semuanya adalah warga Desa Sambilawang, Bungkal, Ponorogo. Lebih lanjut dikatakan Kapolres, dari 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, satu tersangka dengan inisial LL melarikan diri ke Sumatera, sehingga menjadi DPO Polres Ponorogo. Ini pengembangan dari LP yang terjadi pada tanggal 4 April 2022, di mana dari keterangan tersangka mengembang bertambah lagi yang di awal 7 tersangka, dan sekarang menambah jadi 5 tersangka, jadi total 12. Tetapi dari 5 tersangka ini baru kita amankan 4 orang karena salah satu yang berinisial LL ini melarikan diri ke Sumatera. Untuk siapa berbuat apanya dari masing-masing pelaku ini berperan, ada yang sebagai donatur dan ikut meracik ataupun merangkai petasan ini. Seperti itu. Ini malamnya ini sempat kabur jadi buron atau gimana ini? Tidak, kalau yang 4 bisa kita amankan dan masih ada satu tersangka yang melarikan diri diindikasikan seperti itu. Dan yang terluka itu sekarang kondisinya bagaimana ya? Sudah sembuh atau ikut dijadikan tersangka atau gimana? Masih perawatan, makanya kita tidak bisa terlalu masih proses perawatan, sehingga kita masih melakukan tahap pemulihan dulu lah terhadap tersangka dulu yang penting. Atas perbuatannya tersebut, turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Junto Pasal 65 KUHP, Junto Pasal 53 KUHP, Junto Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman pidana penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Sinyal Indonesia melaporkan.